Welcome to my channel, don't forget to like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan membahas tim sepak bola dengan konsep punk football dari Jerman yang beridealis sayap kiri, serta memaknai sepak bola bukan hanya sekedar permainan. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja. St. Pauli merupakan salah satu klub tertua di Jerman yang sudah berdiri sejak tanggal 15 Mei tahun 1910. Berkembang dari klub sepak bola yang tradisionalis, kemudian menjelma menjadi basis ideologi politik sayap kiri sepak bola Jerman yang sangat terkenal. Mereka bahkan disebut sebagai organisasi olahraga terbesar yang ada di Jerman. Pasalnya, bukan hanya sepak bola saja. St. Pauli juga menaungi beberapa klub di olahraga lain seperti rugby, baseball, bowling, sepeda, hingga klub maraton. Distrik yang dekat dengan pelabuhan, sebuah daerah yang menjadi bagian dari kota Hamburg, yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang dari kalangan kelas menengah bawah, seperti buruh, nelayan, pengangguran, hingga pekerja seks komersial. Semua komposisi masyarakat dari kalangan menengah bawah bisa ditemui di bagian St. Pauli. Tausende Menschen kommen jedes Wochenende zum Feiern hierher. Di Jerman, St. Pauli adalah klub pertama yang memiliki semacam dasar negara. Mengintegrasikan seperangkat prinsip fundamental untuk mendikte bagaimana klub dijalankan. Tentang manifestasi klub yang disahkan, bagi mereka St. Pauli bukan hanya tentang olahraga saja, namun juga sosial serta kemanusiaan. Adanya keterkaitan satu sama lain, membuat semua elemen yang terlibat di dalamnya merasa saling memiliki. Secara umum St. Pauli adalah bagian dari masyarakat yang dikelilingi dan dipengaruhi secara langsung maupun tak langsung oleh perubahan di bidang politik, sosial, maupun budaya. Kesadaran setiap orang menjadikan pondasi St. Pauli begitu kuat. Dari suatu distrik di kota tertentu sehingga memberinya tanggung jawab sosial dan politik terkait dengan kota beserta orang-orang yang tinggal di sana. Dalam hal ini distrik St. Pauli di kota Hamburg. Jadi St. Pauli tidak hanya terbatas pada bidang olahraga saja. Menyampaikan isu-isu melalui banner, juga merupakan aksi yang sering dilakukan, sehingga luapan ekspresi tiap fansnya dapat tersampaikan. Dalam hal ini St. Pauli juga bertujuan menyampaikan perasaan tertentu tentang kehidupan serta melambangkan marwah dari olahraga itu sendiri. Inilah juga yang menjadi pembeda St. Pauli dari tim sepak bola lainnya. Menjunjung tinggi toleransi juga rasa hormat dalam hubungan antar manusia adalah pilar penting dari filosofi St. Pauli. Dalam keluarga besar St. Pauli tidak diizinkan perasaan atau tindakan yang menunjukkan kebencian pada seseorang atau golongan atas dasar warna kulit atau pandangan hidupnya. Millertor Stadion adalah rumah bagi St. Pauli, yang terletak di area dermaga Hamburg yang dipenuhi beberapa basis pendukung yang beragam. Baik itu elemen punk sampai dengan para pekerja seks sering kedapatan menghadiri pertandingan di stadion. Perkembangan nilai-nilai progresif, seperti anarkisme, libertarianisme, dan sosialisme di St. Pauli menjadikan klub ini sebagai representasi masyarakat kelas bawah, bukan hanya di Hamburg dan Jerman, tapi di seluruh dunia. Sebagai klub dan komunitas, St. Pauli adalah gerakan antifasis yang jelas, yang dibuktikan dengan kampanye antifasis terkemuka yang diikuti oleh para penggemar di pertandingan kandang dan tandang.
Mereka juga menggaungkan kesetaraan dan mengecam berbagai bentuk rasisme, homofobia, dan seksisme. Oleh sebab tersebut, menurut laporan St. Pauli memiliki jumlah fans wanita tertinggi di Jerman. Secara kebijakan, St. Pauli mengambil langkah khusus dengan melarang semua perlengkapan atau simbol ideologi politik sayap kanan dari tribun. Karena klub dan supporter sejak awal vokal dalam dukungan mereka untuk egalitarianisme dalam sepak bola dan kehidupan. St. Pauli memang terkenal dengan kultur supporternya. Kendati kini bermain di Liga 2 Bundesliga Jerman, St. Pauli punya supporter yang mencintai klub lebih dari sekadar kemenangan, kesuksesan, maupun prestasi. Tentunya, yang tak kalah menarik juga adalah gambar tengkorak yang identik dengan klub. Gambar yang lebih mirip lambang perompak daripada klub bola itu sesungguhnya adalah identitas ideal klub St. Pauli. Simbol yang memiliki arti, lambang kelas masyarakat menengah ke bawah, yang menentang sepak bola sebagai alat eksploitasi hanya untuk meraup keuntungan golongan saja. Dan memposisikan lambang tengkorak sebagai bajak laut yang berjuang untuk rakyat miskin melawan yang kaya. Sepanjang sejarahnya, St. Pauli pernah mengalami berbagai macam pergolakan, termasuk berselisih dengan salah satu perusahaan komersial, yang mengeksploitasi logo, bajak laut, St. Pauli dan memasarkannya sebagai merchandise. Sejak saat itulah persinggungan fans St. Pauli dengan komersialisasi sepak bola dimulai. Simbol tengkorak dan tulang yang bersilang juga terlihat di mana-mana, di hampir semua toko dan bar, juga sudut-sudut jalan. Simbol itu tak lagi jadi milik para kriminal, tapi mewakili anak-anak ideologis, wilayah St. Pauli yang kini sangat populer di dunia sepak bola. Cerita tak kalah menarik juga muncul kala St. Pauli berusaha menyelamatkan klub mereka dari kebangkrutan. Lewat aksi yang dinamakan Saufen für St. Pauli, atau Save St. Pauli. Para pemilik bar setempat menaikkan harga hingga 50% dan keuntungannya diberikan untuk klub St. Pauli. Kemasyhuran St. Pauli oleh kekhasan para suporternya yang luar biasa. Kecintaan mereka terhadap St. Pauli melebihi kecintaan mereka terhadap apa itu kemenangan, kesuksesan, dan prestasi. Tidak jarang mereka enggan atau bahkan tak sudi menonton pertandingan sepak bola yang dimainkan oleh kesebelasan lain, betapapun hebat dan indahnya permainan mereka. Banyak dari mereka yang hanya mau menonton St. Pauli. Fanatisme terhadap St. Pauli ini tentu bukan lahir dari ruang kosong. Fanatisme itu merefleksikan sejumlah nilai dan spirit yang melekat, serta bagaimana nilai dan spirit itu yang menjadi pondasi fanatisme supporter St. Pauli. Bukan hanya sekedar klub sepak bola, St. Pauli adalah salah satu distrik di kota Hamburg. Lebih dari itu, lingkungan di kota ini memberi pelajaran hidup bagaimana kebebasan dan toleransi yang sangat dijunjung tinggi. St. Pauli mungkin akan tetap selamanya seperti ini. Budaya, fanatisme, dan ideologi semua saling berkaitan. Dengan situasi seperti ini, pendukung St. Pauli tetap bisa dibilang pendukung terbaik di dunia. Di sana semua ras dan orientasi seksual bisa sama-sama menyambut semua orang untuk mendukung St. Pauli.